Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Tidak diragukan lagi bahwasanya seluruh dakwah para anbiya adalah menyuruh kepada tauhid dan menjauhkan manusia dari segala bentuk kesyirikan, ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul yang setiap rasul tersebut menyeru sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Oleh karenanya para rasul seluruhnya menyeru agar yang disembah hanyalah Allah semata. Sebaliknya dakwah yang selalu diserukan oleh syaitan dan iblis, ya, adalah agar orang-orang terjerumus dalam kesyirikan, ya. Dan inilah prioritas utama iblis, bagaimana agar manusia bisa menjadi pengikutnya dalam neraka jahanam, sehingga iblis berusaha menjerumuskan manusia dalam kesyirikan dengan berbagai macam model-modelnya, ya. Jika seorang bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang benar dan bersih dari segala kesyirikan, meninggal dalam kondisi bersih dari segala kesyirikan, maka dia akan mendapatkan banyak keberuntungan, ya. Di antaranya dosa-dosanya akan diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kalau kau datang bertemu denganku dengan bawa dosa sepenuh bumi ini, ya, dosa sangat banyak, bukan hanya sebanyak buih di lautan, bukan hanya seberat gunung-gunung yang ada di bumi, tetapi bahkan sebesar bumi ini. Dosa yang begitu banyak yang kau pikul. Tsumma laqitani, kemudian kau bertemu dengan aku, la tusyrik bi syai'a, kau tidak berbuat syirik kepadaku sama sekali, ya, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangkan ampunan bagimu sebesar itu pula, ya. Oleh karenanya ini dikuatkan, hadis qudsi ini dikuatkan dengan kisah sahibul bitaqah, ya, yang dalam hadis disebutkan yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah fa yunshar lahu 99 sijillan kullu sijillin maddul basar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggillah salah seorang dari umatku di depan khalayak pada hari kiamat kelak, kemudian dibentangkan kepadanya 99 catatan amal. Setiap catatan amal dibuka sejauh mata memandang, isinya dosa-dosa, ya. Kemudian Allah bertanya kepada dia, hal zalamaka katabatil hafizun, apakah malaikatku salah dalam mencatat dosa-dosamu, mereka berbuat zalim kepadamu? Kata dia, la ya Rabbi, tidak ya Rabbku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innalaka indana hasanah, sungguhnya kau punya kebaikan di sisi kami. Fa yukhraju lahu, maka dikeluarkan baginya sebuah kartu tertulis la ilaha illallah. Ya, kemudian dia berkata, ya Rabbi, ma hadhil bitaqah min haula'i sijillat. Ya Rabbi, apa pengaruhnya satu kartu la ilaha illallah dibandingkan dengan catatan amal yang begitu banyak berisi dosa-dosa? Kata Allah, innaka lan tuzlamal yaum, kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Kemudian ketika ditimbang ternyata la ilaha illallah lebih berat, dan ternyata dosa-dosa tersebut gugur dengan la ilaha illallah. Oleh karena setiap kita memiliki kartu la ilaha illallah, tetapi kualitasnya yang berbeda-beda. Kualitasnya berbeda-beda. Semakin seorang bersih daripada segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk ketergantungan kepada makhluk, dia memurnikan ketergantungannya hanya kepada Allah. Dia memperhatikan segala gerak-geriknya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia memandang kecuali karena Allah, tidaklah dia berucap kecuali karena Allah, tidaklah dia melangkahkan kakinya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka semakin kuat kualitas la ilaha illallah yang dia miliki. Menakjubkan, saya tadi baru baca perkataan seorang salaf yang bernama Al-Balkhi, dia berkata, ma khatautu mundu arba'ina sanah, ya, khutwatan illa
lillah ya. Atau kama qala, dia mengatakan aku semenjak 40 tahun aku tidak pernah melangkahkan kakiku kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Semenjak 40 tahun aku tidak pernah melangkahkan kaki kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tauhidnya sangat kuat, dan ini akan menghancurkan dosa-dosa yang dia lakukan karena cahaya tauhid begitu kuat membakar dosa-dosa yang dia lakukan. Oleh karenanya orang yang bertauhid dengan tauhid yang tinggi dan bersih dari segala kesyirikan akan diampuni dosa-dosanya. Demikian juga dalam hadis Mu'adz bin Jabal di mana Rasulullah SAW berkata, wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba kepada Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba terhadap Allah itu Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Jadi Allah tidak akan mengadab. Ini janji. Orang yang memurnikan tauhidnya, ya, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin bersih dari segala ketergantungan kepada makhluk. Ya. Dia ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak akan mengadabnya. Allah tidak akan mengadabnya. Demikian juga orang yang bertauhid. Maka dialah yang akan mendapatkan syafaat terbanyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Yaitu dia mendapat syafaat yang banyak bagian dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi," yaitu seorang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, ya. Yaitu dia benar-benar ikhlas, ya, jauh dari kesyirikan, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah." Setiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Ada doa nabi yang dikabulkan, nabi simpan untuk nabi minta pada hari kiamat kelak. Ini ikhtaba'tu da'wati, kata Nabi, aku simpan doaku tersebut, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak. Wa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dan syafaatku akan mengenai siapa saja dari umatku yang meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak di antara kita atau sebagian kita yang dahulunya pernah terjerumus dalam berbagai macam kesyirikan. Ya, baik syirik besar maupun syirik kecil, dan kita juga menjalani hari-hari kadang kita terjerumus dalam kesyirikan, ya. Tawakal terkadang bukan kepada Allah, tawakal kepada bos terkadang, tawakal kepada dokter terkadang kita beribadah karena ria, ingin dipuji, ingin disanjung. Banyak hal hari-hari kita lakukan kesyirikan. Tapi seorang berusaha ketika dia meninggal, semua itu bersih dari hatinya. Semua itu bersih dari hatinya. Karena kalau dia meninggal dalam kondisi bersih dari segala bentuk kesyirikan, maka tadi dosanya akan diampuni, tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata para ulama, orang yang tauhidnya murni, dia akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya. Makanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab tauhid membuat judul dengan suatu bab dengan judul Man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi adzabin wala hisab. Barang siapa memurnikan tauhidnya, maka dia akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kemudian Nabi sebutkan ciri-ciri mereka, di antaranya humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah minta berobat dengan besi yang dipanaskan, dan mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Mereka tidak pernah bertatayur, mengkaitkan nafsu sosial dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata para ulama, mereka meninggalkan perkara yang makruh. Seperti kai tidak haram, dia makruh. Seperti minta ruqyah juga tidak haram, tapi dia makruh, ya. Mereka pun tinggalkan karena tingkat tawakal mereka yang tinggi, ya. Maka mereka bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Karenanya para ikhwan, para akhwat, para pemirsa, ya, pengajian ukhuwah hijrah fillah, ya, kita akan menjelaskan pada kesempatan kali ini, ya, tentang jenis-jenis kesyirikan, ya. Jenis-jenis kesyirikan kita akan jelaskan pada kesempatan kali ini secara global, ya. Ya, sehingga para ikhwan bisa perhatikan, para akhwat, ya, para jamaah kajian al-ukhuwah fil hijrah.
kita akan jelaskan secara global, tidak secara detail, karena kalau kita jelaskan secara detail waktunya tidak cukup, dan sudah saya jelaskan dalam berbagai macam pengajian saya ya, tentang model-model kesyirikan, baik kesyirikan dalam tauhid al-uluhiyah, kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah, maupun kesyirikan dalam tauhid al-asma wa sifat ya. Judul pengajian kita kesyirikan zaman now ya, kesyirikan zaman sekarang. Pada hakikatnya kesyirikan dari dulu ya sama-sama saja ya, cuma terkadang tampil dalam baju yang baru, tetapi sama saja ya. Kesyirikan zaman dulu sampai zaman sekarang modelnya sama-sama begitu-begitu saja, karena iblisnya belum berubah, iblisnya masih sama ya. Itulah yang dia hembuskan kepada orang-orang terdahulu, yang juga dihembuskan pada orang-orang zaman sekarang. Baik. Sebelum kita membahas kesyirikan, kita akan membahas tentang tauhid ya secara global, karena kita akan bagi klasifikasikan kesyirikan berdasarkan pembagian tauhid tersebut ya. Pertama adalah tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhid ar-rububiyah. Yang ketiga adalah tauhid al-asma wa as-sifat. Apa maksud tauhid al-uluhiyah? Insyaallah teman-teman semua sudah tahu, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Dalam peribadatan. Dalam gampangannya, semua ibadah hanya untuk Allah. Semua bentuk ibadah. Ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Inilah hakikat daripada tauhid al-uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah. Tauhid artinya mengesahkan. Ya. Mengesahkan Allah dalam penciptaan, pemilikan, dan pengaturan alam semesta. Alam semesta. Artinya semua ini yang mengatur hanya Allah semata, ya. Yang mencipta, yang memiliki dan mengatur hanya Allah semata. Tauhid al-asma sifat itu mengesahkan Allah dalam sifat-sifat Allah. Tidak ada yang serupa dengannya ya. Yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Yaitu tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa dengannya. Baik. Inilah 3 pembagian. Pembagian ini sering saya sampaikan hanyalah sekedar metode pembelajaran. Saya rasa semua orang orang Islam sepakat dengan ini. Hanya sebagian mereka tidak mau bagi, kita bilang enggak apa, tidak mau bagi enggak jadi masalah. Yang penting Anda dan kita sepakat bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi. Sepakat atau tidak? Kalau sepakat, ya sudah. Kalau enggak sepakat, bahaya berarti dia ya. Kita sepakat yang berhak disembah cuma Allah. Kita namakan itu namanya tauhid uluhiyah. Kalau mereka tidak mau namakan, enggak ada masalah. Kita sepakat mengesahkan Allah, hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memiliki dan menguasai dan mengatur alam semesta. Sepakat atau tidak? Kalau dia bilang sepakat, ya sudah. Kita namakan itu namanya tauhid rububiyah. Mereka tidak mau namakan, enggak ada masalah. Ini sekedar metode. Enggak usah ribut ya. Kemudian tauhid al-asma sifat, kita sepakat enggak? Semua sifat-sifat Allah dalam Al-Quran kita tetapkan tidak ada yang semisal dengan Allah. Saya rasa mereka juga
sepakat. Tinggal nanti khilafnya sifat itu diterima atau tidak oleh mereka. Tapi kalau kita tetapkan sifat tersebut, semua sepakat, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifat tersebut. Nah, ini secara global. Nah, semua yang membatalkan tauhid dari tiga sisi ini, maka itulah kesyirikan. Ya. Apa itu kesyirikan? Ya. Syirik artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Atau sebaliknya. Ya. Pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Kekhususan Allah. Ya. Ya, kekhususan Allah artinya tadi Allah yang berhak disembah, tidak boleh kita samakan ada yang juga disembah selain Allah. Hanya Allah yang mencipta, tidak ada kita boleh mengatakan ini kekhususan Allah, berarti ada juga yang mencipta selain Allah, berarti syirik. Jadi merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya. Menyamakan Allah dengan makhluk, sebaliknya, atau makhluk dengan Allah. Jadi ini ya, Allah dengan makhluk atau makhluk dengan Allah sama saja ya. Begini atau begini, nggak boleh. Baik, sekarang kita akan jelaskan syirik-syirik. Ya, ini makna syirik ya. Dan macam-macam syirik terbagi menjadi tiga, ya. Macam-macam syirik dibagi tiga, kita bagi menjadi tiga juga. Yaitu syirik dalam uluhiyah, syirik dalam rububiyah, kemudian syirik dalam asma wa sifat. Ya. Syirik dalam rububiyah, dalam uluhiyah, kemudian syirik dalam rububiyah, kemudian syirik dalam asma wa sifat. Baik. Ini ya. Kita akan sebutkan contoh-contoh kesyirikan sekarang. Dan itu sangat banyak ya. Mudah-mudahan papan tulisnya cukup ya. Contoh-contoh syirik ya. Adapun tauhid uluhiyah kita bisa bagi menjadi dua ya. Ini yang sering kita bahas, ada syirik besar. Ada namanya syirik kecil. Bedanya syirik besar, syirik kecil. Kalau syirik besar, orang meninggal dalam kondisi syirik besar tidak akan diampuni, masuk neraka dan abadi selama-lamanya. Syirik kecil, meninggal dalam syirik kecil, maka masih mungkin diampuni. Kalaupun diazab, maka tidak abadi. Hanya sekadar syiriknya tersebut dan tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Adapun syirik besar mengeluarkan seorang dari Islam. Ini sudah sering kita bahas dan kita hanya ingin menyebutkan contoh-contoh syirik. Di antaranya, ya. Menyembelih kepada selain Allah, sering misalnya menyembelih kepada jin ya, menyembelih kepada jin, dan ini sering dilakukan oleh sebagian masyarakat ketika mereka ingin bangun jembatan. Terkadang mereka menyembelih atau menanam kepala kerbau atau kepala kambing di sungai, atau mereka ingin bangun rumah, mereka potong kepala kerbau kemudian mereka tanam di bawah rumah. Saya pernah lihat sendiri, mereka ingin bangun rumah, mereka nyembelih. Waktu yang saya lihat itu ayam hitam ya, kemudian darahnya ditumpahkan di tanah. Ini semua adalah menyembelih kepada selain Allah dan inilah syirik akbar ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki." Katakanlah salatku dan sembelihanku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabah la'anallahu man dzabah li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Dan ini terkadang juga banyak terjadi
di perdukunan, dukun sering mempersyaratkan kalau ingin sembuh maka cari ayam ini, sembelih begini, dan untuk pengobatan lah macam-macam. Ini syirik menyembelih kepada selain Allah, dan dia bukan syirik kecil, dia syirik akbar. Ya. Yang berikutnya berdoa kepada selain Allah. Dan ini banyak juga dilakukan oleh sebagian masyarakat. Mereka pergi ke kuburan misalnya, kemudian minta kepada mayat, ya, minta ditolong lah, minta dimudahkan rezeki lah, minta inilah, minta dimudahkan anak, dan macam-macam. Ini adalah kesyirikan. Dan ini bahkan syirik yang paling parah adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Ya. Ya. Barang siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Ya. Makanya syirik paling parah adalah syirik berdoa kepada selain Allah. Kenapa paling parah? Karena ketika seorang berdoa menunjukkan kerendahan dia kepada zat yang dia tuju. Ya. Harusnya itu semua ditujukan kepada Allah. Tapi ketika dia berdoa menangis, misalnya kita menangis berdoa kepada wali, kepada sunan misalnya, ini kesyirikan. Ya. Harusnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Isa. Ini semua kesyirikan. Doa itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u huwal ibadah. Kata Nabi SAW, doa itu intisari ibadah. Jika ada seorang beribadah kepada selain Allah, maka dia terjerumus dalam syirik akbar. Bahkan Nabi mengatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggal dalam kondisi berdoa kepada selain Allah, masuk neraka. Ya, mengerikan ya. Ini banyak orang-orang minta kepada wali-wali. Di antara bentuknya istighosah kepada selain Allah juga. Istighosah kepada selain Allah. Apa bedanya istighosah dengan doa? Istighosah minta tolong dalam kondisi terdesak. Ya, dalam kondisi terdesak. Bahkan diajarkan oleh sebagian dai-dai. Saya pernah dulu diskusi sama sebagian dai-dai. Mereka mengatakan kalau dalam kondisi terdesak segera panggil nama-nama wali. Wahai wali fulan aghithni, wahai wali fulan aghithni, wahai Abdul Qadir Jailani, tolong aku. Dan ini kesyirikan, ya. Beristighosah kepada mayat ini jelas kesyirikan, syirik akbar. Bahkan terkumpul dalam beristighosah kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia, berkumpul kepadanya banyak kesyirikan. Contoh, saya kasih gambaran sederhana. Jika ada seseorang kemudian misalnya dia sedang berlabuh di lautan di Indonesia, tahu-tahu ada ombak besar. Kemudian di tengah ombak besar tersebut dia berkata, "Ya Abdul Qadir Jailani aghithni, wahai Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku." Pada dirinya terkumpul banyak kesyirikan. Kesyirikan pertama, dia berdoa minta tolong kepada Abdul Qadir Jailani, dan istighosah adalah bentuk permintaan, doa. Yang kedua, dia meyakini Abdul Qadir Jailani maha mendengar. Kenapa? Karena dimanapun dia ngomong, Abdul Qadir Jailani mendengar permintaannya. Berarti maha mendengar seperti Allah. Yang ketiga, dia meyakini Abdul Qadir Jailani maha mengetahui. Maha mengetahui. Kenapa? Karena kapan saja dia minta, Abdul Qadir Jailani tahu. Bahkan Abdul Qadir Jailani mungkin rahimahullah, ulama besar itu mungkin dia jasadnya atau ruhnya di sana, di daerah Arab, sementara kita seorang ini di Indonesia, tapi dia tahu Abdul Qadir Jailani mendengar. Maka ini terkumpul padanya berbagai macam kesyirikan. Terlebih lagi, dia minta tolong pada perkara yang tidak ada yang bisa menguasai laut, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini terkumpul dalam dirinya berbagai macam kesyirikan. Oleh karenanya kalau dia beristighosah kepada wali dalam kondisi demikian, tidak diragukan akan kesyirikannya, syirik akbar yang bisa mengeluarkan dia daripada Islam. Ini perkara yang sangat mengerikan. Kemudian di antara syirik akbar adalah bernazar kepada selain Allah. Bernazar, nazar adalah ibadah. Barang siapa bernazar kepada selain Allah maka itu syirik akbar. Contoh, seorang kemudian mau ujian, dan ini dilakukan oleh sebagian orang, ya, mereka ingin ujian, kemudian mereka pergi ke kuburan wali fulan, dia mengatakan, saya bernazar kepada engkau wahai wali, kalau saya lulus ujian saya akan melakukan ini dan ini, ya. Ya, sampai ada dulu yang bernazar kalau dia lulus dia akan berjalan berapa kilo. Bernazarnya bukan kepada Allah, kepada wali. Ya, kepada wali. Padahal nazar adalah ibadah. Yufuna bin nadri wa yakhafuna, ya. Jadi orang-orang di antara penghuni surga Allah puji mereka menunaikan nazar. Yaitu menunaikan nazar karena Allah Subhanahu wa taala, maka seorang tidak boleh bernazar kecuali hanya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kesyirikan, syirik akbar adalah minta perlindungan kepada jin. Isti'adzah, minta perlindungan kepada jin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sungguhnya dahulu ada sekelompok lelaki dari manusia minta perlindungan kepada sebagian lelaki daripada jin, fazaduhum rahaqa, maka semakin menambah kesombongan para jin tersebut atau semakin menambah kesesatan orang-orang tersebut. Jadi Allah menyebutkan antara kesyirikan terjadi di zaman jahiliyah adalah sekelompok manusia minta perlindungan kepada sekelompok jin. Bahkan disebutkan dalam buku-buku tafsir, yaitu dahulu orang jahiliyah kalau mereka pergi ke suatu lembah, kemudian mereka ketakutan, khawatir ada penjaga lembah tersebut mengganggu mereka, jin-jin, maka dia berkata dengan suara lantang, na'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahai qaumihi. Aku berlindung kepada minta perlindungan bi sayyidi hadzal wadi kepada pemimpin lembah ini, maksudnya di kalangan jin, min sufahai qaumihi, dari gangguan anak buahnya. Bayangkan, ya. Habis itu dia tenang. Habis itu dia tentram, dia tenang. Kenapa? Karena jin sombong. Tuh manusia minta tolong sama saya. Anak buah jangan ganggu dia. Nah, tidak boleh. Ini syirik akbar. Iya benar, dia tenang, enggak diganggu. Dia minta tolong sama jin. Hati-hati, ya. Pergi ke tempat yang gelap, ketakutan, dia bilang, ya bos jin, saya minta tolong anak buah, ya. Maksudnya Pak RT jin di sini, minta tolong anak buahmu jangan ada yang ganggu saya. Jinnya tambah sombong. Kemudian dia tidur tentram, enggak ada yang ganggu. Itu syirik akbar. Minta tolong kepada jin. Dan betapa banyak orang-orang seperti itu sekarang. Minta tolong punya pertemanan dengan jin. Apalagi ada mahar-maharnya, ada syarat-syaratnya. Ya, mengerikan. Di antara syirik akbar berkaitan dengan tauhid uluhiyah adalah sihir. Kenapa sihir termasuk syirik akbar? Karena dalam sihir biasanya ada pertolongan kerjasama dengan jin. Ya. Ya ma'syaral jinni qad istamta'tum minal ins. Wa qala awliya'uhum minal jinni rabbana istamta'a ba'dhuna bi ba'dhin. Ya. Allah kumpulkan nanti pada hari kiamat kelak manusia dengan jin. Wahai manusia sekalian, wahai jin sekalian, kalian dahulu di dunia saling menyenangkan satu dengan yang lain, ya. Jin senang karena manusia mengikuti keinginannya dengan kasih sajian dan yang lainnya. Manusia senang karena jin bantu, ya, dengan sihir, dengan yang lainnya. Maka hati-hati, barang siapa yang melakukan sihir, maka ya telah gugur syahadatnya dan dia telah keluar dari Islam. Dan ayat tentang ini ada, hadis-hadisnya juga terlalu banyak. Dan ini sangat berbahaya. Oleh karenanya dalam Islam haddus sahir darbuhu bisayf. Ya, dalam Islam kalau ada ketemu seorang penyihir maka dipenggal kepalanya, ya. Karena dia kufur kepada Allah, yang dua dia mengganggu masyarakat. Dia mengganggu masyarakat. Ya. Oleh karena disebut ada seorang di zaman sahabat, ada seorang penyihir, kemudian dia mempraktikkan sihirnya, dia penggal kepala orang, dia sambung. Dia penggal kepala orang, dia sambung. Sahabat ini ngelihat, maka dia cabut pedangnya, dia penggal kepala tukang sihir itu. Dia mengatakan, sambung kepalamu sendiri kalau kau bisa. Ya, enggak bisa. Maka matilah tukang sihir tersebut. Karenanya harusnya kita berharap pemerintah membuat undang-undang tentang para penyihir. Karena banyak orang terganggu dengan sihir dan dukun. Ya, karena mereka mengganggu rumah tangga orang, terkadang seorang jadi suudzon kepada orang lain, terkadang seorang nyantet orang lain. Harusnya ada hukumnya, karena ini kadang sampai mati, terkadang tidak kelihatan tapi sihir. Oleh karena orang seperti ini harusnya ditangkapin, karena mengganggu kenyamanan masyarakat. Selain mengajarkan kesyirikan juga mengganggu kenyamanan apa? Masyarakat, ya. Oh. Ada kawan jualan, ya, subhanallah. Jualan di satu tempat, enggak laku-laku. Kenapa? Diganggu. Ada yang ganggu dengan sihir, ya. Ganggu. Bayangkan jualan nasinya pakai rice cooker, setiap buka basi. Baru masak dibuka langsung basi. Nanti kalau mau laku dia harus datang, kemudian dia ruqyah dulu, baru nanti ada pendatang beli. Kalau dia enggak ruqyah, kayaknya enggak ada pendatang sama sekali, enggak ada pelanggan sama sekali. Tiba-tiba anak buahnya kemudian kerasukan. Ya, sebenarnya sihir luar biasa, masalah melakukan sihir untuk urusan duniawi, ya. Dan ini terjadi di masyarakat, ya. Oleh karenanya sihir ini, kalau ada tukang sihir harusnya
dipenggal kepalanya ya, karena telah membuat keresahan di masyarakat dan sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya. Dukun dan tukang sihir. Bukan malah tukang sihir dan dukun dibangga-banggakan, dihormati oleh masyarakat. Ini kebalik ya. Kebalik, harusnya ditangkapin kemudian kalau paling tidak dipenjarakan, kalau tidak dipenggal kepalanya ya. Taib, ini di antara syirik-syirik akbar. Adapun syirik kecil ya, termasuk tauhid uluhiyah ya, adalah riya ya. Kemudian sum'ah. Bedanya riya sama sum'ah adalah riya agar dilihat. Ini sejoli, agar didengar. Agar didengar-dengar, disebut-sebut ya. Jadi melakukan ibadah cerita sana sini namanya sum'ah. Melakukan ibadah di-share, kemudian di-foto, kemudian di-share ya, agar dilihat oleh orang namanya riya. Dua-duanya adalah dosa besar. Ini disebut dengan syirik kecil, bukan dia berarti dosa kecil. Disebut syirik kecil tapi dia dosa besar. Dan ini yang penyakit yang berbahaya menimpa banyak orang. Justru menimpa orang-orang yang memiliki kelebihan. Hati-hati para ustadz, hati-hati para dai, hati-hati para donatur, ya, hati-hati para panitia pengajian, hati-hati para DKM masjid, ya, hati-hati ketua majelis taklim. Kita beribadah bukan untuk dilihat atau untuk dipuji, untuk didengar. Karena kalau kita melakukan itu semua ternyata syirik kecil, ternyata kita ingin diakui, maka kita terjerumus dalam syirik kecil dan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan kalau yang dosa syirik-syirik besar insyaallah kita enggak. Allah semoga menjaga kita dan kita berharap kita juga dijaga oleh Allah dari dosa-dosa yang kelihatannya sepele tapi berbahaya. Ya, syirik, kemudian riya, sum'ah, ya. Kemudian di antaranya beramal akhirat untuk mencari dunia. Untuk mencari dunia. Barang siapa yang beramal akhirat ya, untuk mencari dunia, mendominasi niatnya ya, untuk benar-benar mencari dunia, maka dia telah melakukan syirik kecil. Seperti seorang berdakwah niatnya untuk mencari dunia, itu yang mendominasi dia, maka itu syirik kecil. Seperti seorang yang jadi imam ya, dalam rangka mencari dunia. Ini kita bukan bicara riya ya, riya lain sendiri, cari dunia lain sendiri. Kalau riya kecil atau banyak langsung ditolak ya. Amal tidak diterima. Allah tidak mau amal seorang tercampur riya sedikit pun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka ani syirk, man amila amalan asyraka fihi ma iya ghairi, taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak suka dengan syarikat. Barang siapa melakukan amal apapun, ternyata dia mengambil syarikat selainku, maka aku akan tinggalkan dia dan amalnya. Kalau riya enggak boleh, 0,5% aja riya, amal gugur. Tapi kalau keinginan dunia beda. Beda antara riya dengan dunia. Kalau dunia niatnya karena Allah, tetapi mendomplengkan, dia tidak mencari pujian, tapi dia mendomplengkan agar dapat dunia dari ibadah yang dia lakukan. Apakah dalam dakwahnya, apakah dalam salatnya, apakah jadi imam masjid, apakah jadi muadzin, apakah jadi pengajar agama, apakah macam-macam. Kalau niatnya mendominasinya adalah untuk dunia, maka dia tidak diterima dan dia terjerumus dalam syirik. Adapun kalau niat akhiratnya mendominasi, kemudian dunia datang kepadanya, maka itu tidak jadi masalah menurut pendapat yang lebih kuat. Kemudian yang berikutnya adalah pakai jimat ya. Pakai jimat ya. Jimat ya, ini hukum asalnya syirik kecil ya. Hukum asalnya syirik kecil. Barang siapa pakai jimat ya, dia meyakini bahwasanya jimat ini bisa membantunya, dia terjerumus dalam syirik kecil. Ada jimat supaya laris dagangan, ada jimat supaya disenangi oleh orang, ada jimat supaya disegani oleh orang, ada jimat supaya menang main judi. Main judi pakai jimat supaya apa? Menang. Jadi syirik plus dosa. Oh, jimatnya tulisannya nama Allah, sama itu jimat ya. Jimatnya tulisannya ini tulisan Arab, itu jimat, hukum syirik ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ruqa wa tamaim wa tiwalata syirk. Sungguhnya ruqya-ruqya, jampi-jampi, jimat-jimat, pelet adalah kesyirikan. Lupa tadi di antara sihir ya, di antara syirik
Syirik besar adalah ruqyah. Ya, ini berkaitan dengan minta pertolongan kepada jin. Ruqyah syirik ya. Ruqyah itu jampi-jampi. Jampi-jampi syirik. Ini juga syirik besar, bukan syirik kecil. Kalau kita meruqyah kemudian menyebut nama-nama setan, maka ini bukan syirik kecil, syirik besar. Jadi jimat juga adalah syirik kecil. Di antara syirik kecil adalah bertabarruk. Bertabarruk yang tidak syar'i. Seperti apa? Seperti bertabarruk kepada kuburan-kuburan ya, beri kuburan, kemudian musab-musabkan badan ya. Ini bahkan disinggung oleh Al-Imam Al-Ghazali ya. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang musyrikin. Bertabaruk kepada dinding-dinding kuburan misalnya, musab-musab ya di dinding kuburan ya. Seperti juga musab-musab masjid ya, Masjid Nabawi kemudian musab-musab. Ini enggak boleh. Ini tidak pernah disyariatkan dalam Islam ya. Kemudian ngambil sorban, musab-musab ya. Ini enggak boleh juga ya. Sama sebagian seperti orang Syiah kemudian mengambil bertabaruk dengan pasir di kuburan orang soleh. Ini juga adalah syirik ya, enggak boleh ya. Intinya tabarruk yang ada tersebar, kalau tidak ada dalilnya maka dia adalah syirik kecil. Kenapa dia syirik kecil? Karena dia mengambil sebab untuk mencari keberkahan yang Allah tidak pernah beri sebab dalam zat tersebut. Ya. Kalau kita bertabarruk dengan makan 7 butir korma di ajwa tiap pagi, oke. Bertabarruk dengan zam-zam, oke. Bertabarruk dengan buah zaitun, oke. Ya. Tapi kemudian ke batu, kemudian usap batu, ambil pasir di kuburan, bahkan dijadikan obat ya. Rebut-rebutan ambil pasir di kuburan, bahkan makan pasir tersebut. Ini adalah syirik, ini tidak diperbolehkan. Meyakini bahwasanya pasir di kuburan adalah berkah, makin adalah kesyirikan. Baik, di antaranya adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Atau tidak, itu nanti di sisi yang lain ya. Kemudian at-tatayyur ya, at-tatayyur. Tatayur dalam bahasa kita pamali ya. Ini juga sangat tersebar di tanah air kita dan bentuknya sangat banyak, yaitu mengkaitkan nasib baik, nasib buruk dengan suatu yang dilihat, dengan suatu yang didengar, dengan angka tertentu, dengan hewan tertentu. Ini tersebar di masyarakat ya. Yang paling banyak misalnya masalah angka 13 ya. Tidak ada pesawat kursinya nomor 13, enggak ada ya. Enggak ada. Kemudian misalnya lift juga enggak ada nomor 13 ya. Ya, bukan karena bangunannya cuma lantai 8, memang lantainya banyak, tapi tahu-tahu lantai 11 langsung loncat lantai 15. Intinya nomor 13 dihilangkan ya. Sama seperti lift juga tidak ada angka 4. Nanti angka 1, angka 2, angka 3, 3A, kemudian 5. 4 enggak ada ya. Tahu-tahu 3 kemudian 3A. Kenapa apa musuhan mereka dengan angka 4 saya juga tidak tahu. Nanti kalau kita punya anak, anakmu ada berapa? Ada 3. Loh kok ada 4? Ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 3A ya. Ini nomor anak saya nomor 3A ya. Mana ada berapa? Ya. Ada 14 loh. Kok 14 itu cuma ada 13 ya. Nomor 12 langsung loncat nomor 14. Anak 13 tidak boleh. Ya ini semua adalah khurafat dan tidak masuk akal ya. Sama seperti bertatayur dengan burung hantu. Kalau ada burung hantu dianggap bawa kesialan ya. Sebagian kawan justru burung hantu dimanfaatkan untuk menghilangkan hama ya. Burung hantu dipelihara untuk menghilangkan hama di kebunnya ya. Jadi yang menganggap burung hantu itu mendatangkan nasib sial itu adalah tatayur ya. Dan di Indonesia sangat banyak tatayur. Sangat masing-masing daerah punya tatayur sendiri. Masing-masing daerah punya tatayur sendiri. Pernah ada kawan pergi satu daerah, dia dikasih makan. Menurut keyakinan orang tersebut, dia harus makan walaupun sedikit. Kalau dia enggak makan, ya bukan kaitannya ini masalah adab atau enggak adab. Kalau dia enggak makan nanti datang kesialan. Jadi harus makan. Meskipun sudah kenyang harus makan, meskipun sedikit. Syarat supaya tidak pamali. Ini aneh keyakinan seperti ini ya. Kalau bilang, aduh saya sudah siapkan. Kita adabnya kita makan, tapi keyakinan kalau tidak dimakan berarti akan mendatangkan kesialan. Ini namanya tatayur. Sama seperti juga dilakukan oleh sebagian masyarakat, meyakini bahwasanya setiap hari Rabu pertama, minggu pertama pada bulan tertentu adalah Rabu sial. Ya, mereka menganggap wah hari tertentu adalah hari sial,
maka harus melakukan ritual tertentu untuk menolak kesialan tersebut. Ada yang menganggap Rebu sial, maka mereka bikin salat namanya salat Rebu Wekasan. Ini adalah tatoyur, kesyirikan yang dihadapi dengan salat yang bid'ah. Sudah keyakinannya syirik ditambah dengan salat yang bid'ah yang disebut salat Rebu Wekasan. Sama sebagian mereka meyakini hari Selasa, dan ini sebagian orang kata mereka dulu nenek moyang mereka hari Selasa mendapatkan musibah, maka mereka setiap hari Selasa mereka melakukan suatu wirid tertentu. Sehingga setiap Selasa dianggap sial. Ini juga tatoyur, salah ya. Apakah kemudian nenek moyangmu kena musibah hari Selasa, kemudian Selasa semuanya sial? Enggak ada diajarkan dalam syariat seperti ini ya. Tidak ada hari kecuali ada kesialan bagi setiap orang. Kalau begitu berarti setiap hari kita wiridan ya. Jadi akhirnya mereka ingin menolak kesialan tersebut, terjerumus dalam keyakinan syirik, ditolak dengan wirid bid'ah. Syirik plus bid'ah. Dan terjadi di sebagian masyarakat ya. Taib, ini kira-kira ya yang bisa kita sampaikan sedikit. Taib, kita lanjutkan tentang syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Syirik dalam tauhid ar-rububiyah. Ini juga tidak sedikit, banyak juga ya. Ini agak lebih sulit, tolong perhatikan. Yang pertama adalah syirik akbar. Contoh-contoh syirik rububiyah. Syirik akbar. Kemudian yang kedua ya, syirik kecil. Syirik kecil. Adapun syirik akbar berkaitan dengan tauhid rububiyah banyak seperti pertama meyakini pencipta berbilang. Padahal kita tahu Allah Maha Esa ya, berbilang. Ini pertama. Di antaranya yang meyakini Tuhan berbilang, di antaranya Nasara. Trinitas, ya, Trinitas. Kemudian di antaranya yang meyakini dua Tuhan, apa? Dualisme atau dua Tuhan. Dan ini ada beberapa seperti Al-Manawiyah, ya. Kemudian di antaranya Majusi, di antaranya Sunawiyah atau Sanawiyah. Ya, ini di antara kelompok-kelompok yang meyakini Tuhan ada dua. Seperti Majusi menganggap bahwasanya Tuhan ada dua. Cahaya yang kata mereka cahaya adalah atau Tuhan api cahaya adalah qadim, sementara Tuhan yang berikutnya kegelapan zulmah dia tidak qadim tapi dia muncul belakangan. Tetapi cahaya yang menciptakan kebaikan, kemudian zulmah yang menciptakan keburukan. Inilah keyakinan orang Majusi. Beda dengan Sunawiyah. Sunawiyah sama mirip, ada Tuhan kebaikan, Tuhan keburukan tapi sama-sama qadim. Ini detail-detail kita enggak terlalu ini, tapi intinya mereka meyakini ada Tuhan dua. Manawiyah juga pun demikian. Dan ini adalah kesyirikan karena kita tahu qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Kapan kita meyakini Tuhan zatnya ada dua atau lebih, maka telah terjerumus dalam kesyirikan. Kemudian di antaranya meyakini alam azali. Dan ini adalah keyakinan orang-orang falasifah, orang ahli filsafat seperti Aristoteles yang kemudian diadopsi oleh Ibnu Sina dan kawan-kawannya, yang dengan logika mereka mengatakan bahwasanya alam itu bersama Tuhan muncul bersamaan, sama-sama azali. Dan ini merupakan kekufuran. Kenapa? Karena kita tahu Allah mencipta segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Alam semesta ini dulu tidak ada. Kata Nabi SAW, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Dulu Allah sendirian, tidak ada yang bersama Allah. Kemudian Allah menciptakan alam semesta. Alam semesta dulu tidak ada menjadi ada. Ya. Kata Allah, wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Bukankah aku telah menciptakan engkau sebelumnya dan sebelumnya kau bukanlah segala sesuatu, dulu tidak ada. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka diciptakan tanpa ada Tuhan yang menciptakan? Namanya makhluk dari tidak ada menjadi ada. Kalau dikatakan bahwasanya makhluk juga qadim, sudah ada bersama dengan Allah sejak awal, ya maka itu adalah kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Berarti dia tidak diciptakan dong. Berarti sifat menciptakan Allah hilang. Ya. Kalau meyakini alam azali, berarti sifat menciptakan Allah itu
hilang, dan ini adalah kesyirikan. Kemudian di antaranya yang mirip dengan ini meyakini Nur Muhammad azali. Ini sebagian orang ya. Nur Muhammad azali. Sama. Ada hadis palsu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Sebagian mereka berlebihan, mereka mengatakan itu hadisnya hadis palsu. Kemudian dalam lafalnya Nuru nabiyyika min nurihi. Kata Nabi kepada Jabir radhiyallahu anhu, yang pertama kali diciptakan adalah Nuru nabiyyika, adalah nur nabimu wahai Jabir, min nurihi, dari nurnya Allah. Sehingga sebagian mereka mengatakan nur nabi berasal dari zat Allah. Kalau nur nabi berasal dari zat Allah, maka terjerumus dalam dua bentuk kesyirikan. Kesyirikan pertama berarti cahaya Allah terbagi, sebagian untuk Allah, sebagian untuk makhluknya. Inilah kesyirikan. Dan ini adalah kesyirikan. Berarti Tuhan berbilang. Yang kedua, meyakini nur tersebut qadim. Karena nur tersebut berasal dari zat Allah, dan zat Allah qadim, azali. Dan ini sufiyah yang berlebih-lebihan dan terjerumus dalam syirik akbar ketika meyakini bahwasanya nur Nabi berasal dari nur Allah Subhanahu wa taala, dalam artian nur Nabi berasal dari zat Allah. Inilah syirik akbar. Sebagian orang sufi terjerumus dalam ini, orang sufi zaman sekarang terjerumus berlebih-lebihan dalam keyakinan Nur Muhammad, padahal hadis tentang Nur Muhammad adalah hadis palsu. Insyaallah akan ada penjelasannya pada suatu saat, insyaallah taala, lebih detail tentang masalah Nur Muhammad. Kemudian di antaranya ekstrimnya orang-orang sufi, gulunya ekstrim, pengkultusan yang berlebihan orang sufi. Seperti apa? Seperti contoh mereka mengatakan Abdul Qadir Jailani diberikan kun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bilang kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan ini menunjukkan bahwasanya Abdul Qadir Jailani mampu mengatur alam semesta. Kenapa? Dia diberikan kun, mampu menciptakan, mampu yang lainnya. Ini kesyirikan, ya. Tidak ada yang diberi kun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah diberi kun, ya. Semuanya tidak ada pernah dikasih kun. Tahu-tahu Abdul Qadir Jailani rahimahullah dianggap, ya, telah diberi kun. Kalau dia bilang kun, maka fayakun. Ini syirik akbar, meyakini Abdul Qadir Jailani telah diberi kun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sikap mereka yang berlebih-lebihan, seperti sebagian mereka mengatakan al-wali yakhluq. Ada dulu salah seorang habib mengatakan wali bisa mencipta. Ya, yang mencipta cuma Allah Subhanahu wa taala. Gimana wali mencipta? Ya. Yang mencipta cuma Allah, dari tidak ada menjadi ada cuma Allah. Kemudian ada seorang habib mengatakan wali qad yakhluq. Wali mungkin bisa mencipta karena telah memiliki karomah yang tinggi, wali bisa mencipta. Ya, saya kadang-kadang heran lihat orang sufi seperti itu. Otak mereka taruh di mana? Bagaimana mereka sampai berlebihan seperti ini? Ya. Sehingga akhirnya menjadi apa kata Imam Syafi'i, tidaklah seorang mengenal sufi di pagi hari, walam ya'ti dhuhr illa waqad qad sara ahmaq. Tidaklah seorang mengenal sufi di pagi hari sebelum datang zuhur sudah pandir, ya. Ini contohnya benar, seperti menganggap bahwasanya wali bisa mencipta, ya. Wali bisa bilang kun fayakun, ya. Kemudian di antaranya meyakini misalnya wali atau dunia dan seisinya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini juga pengkultusan orang sufi yang berlebih-lebihan. Di antaranya mereka membacakan syair yang berbunyi wa inna min judika dunya wa dharrataha. Ya Rasulullah, di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Dan ini mereka ucapkan. Ini saya bilang orang sufi zaman sekarang. Kenapa ini dibangun di atas keyakinan Nur Muhammad? Jadi mereka meyakini bahwasanya alam semesta diciptakan bagaimana prosesnya? Prosesnya pertama Allah ciptakan Nur Muhammad dari nurnya Allah. Ya. Ini ada khilaf. Ada yang mengatakan nur ini makhluk, ada yang mengatakan nur ini adalah dari zat Allah. Kalau mengatakan nur ini dari zat Allah, kafir. Kalau mengatakan enggak ini nur makhluk, ya maka bukan dari zat Allah, tapi Allah ciptakan dari cahaya-cahaya yang Allah ciptakan. Maka ini tidak sampai pada derajat kekufuran. Tetapi mereka berlebihan. Mereka mengatakan dari nur Muhammad inilah kemudian Allah menciptakan yang lain-lain. Allah menciptakan arsy, Allah menciptakan lauhul mahfuz, Allah menciptakan kolam, pena, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan surga, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan alam semesta, semuanya dari Nur Muhammad.
Semuanya diciptakan dari nur Muhammad. Karena dia meyakini segalanya diciptakan dari nur Muhammad, maka dia mengatakan dunia dan surga beserta isinya adalah dari Muhammad. Karena dunia dan surga dan isinya dari nur Muhammad. Berarti milik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan, Nabi Muhammad sungguh kaya. Kenapa? Di antara kekayaan Nabi Muhammad, wa inna min judika dunya wa dharrataha. Di antara kedermawananmu engkau wahai Muhammad adalah dunia dan surga dan seisinya. Subhanallah. Sampai ada seorang ulama membantah, seandainya ini diganti dengan Allah lebih afdal. Di antara kedermawanan engkau ya Allah adalah surga dan dunia dan surga. Cocok. Tapi kalau bilang semua dunia dan akhirat adalah milik Muhammad, ini berlebihan. Ya akhi, Allah sang pemilik ya. Kalau sudah dunia dan akhirat milik Muhammad, kemudian sallallahu alaihi wasallam yang milik Allah yang mana? Yang milik Allah yang mana ya? Jangan bilang itu Allah yang kasih, enggak ada. Semuanya milik, enggak ada. Ya. Rasulullah SAW kita cinta kepada Nabi SAW, tapi tidak boleh berlebihan. Saya mengatakan demikian. Dan ini juga di antara sikap ekstrim berlebihan orang sufi mengkultuskan wali-wali mereka atau orang dianggap wali sampai pada tahapan demikian ya. Kemudian di antara kesyirikan dalam tauhid rububiyah adalah wahdatul wujud atau wahdatul wujud. Seperti keyakinan Ibnu Arabi mengatakan semua alam semesta berasal dari Tuhan dan Tuhan adalah alam adalah Tuhan. Dan ini ada sampai sekarang ya. Sampai mereka meyakini aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku ya. Aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku. Sampai akhirnya di antara mereka ada yang tidak salat. Rabbu abdun kata Ibnu Arabi dalam Futuhat Makkiyah, wa rabbu abdun wal abdu rabbu. Ya laita syi'ri manil mukallaf. Allah adalah hamba adalah Tuhan. Kalau begitu siapa yang disuruh dibebani dengan syariat? Siapa yang disuruh salat? Kamu menyuruh saya salat, saya juga Tuhan. Tuhan ada pada saya juga Tuhan, Tuhan adalah saya. Kalau gitu masa saya salat? Kalau saya salat saya menyembah siapa? Sementara saya juga Tuhan. Saya pada tingkatan kesyirikan seperti ini. Ya, justru kata mereka kalau kita menganggap Tuhan beda, makhluk beda itulah syirik. Allah adalah tauhid sampai tauhidnya terlalu berlebihan, tauhid bersatunya antara Tuhan dengan makhluk. Seluruh makhluk ini kamu lihat harus satu, yaitu Allah. Allah yang makhluk ya Allah. Ibarat lautan kelihatannya berbagai macam ombaknya, ada ribuan jutaan ombak tapi semuanya adalah lautan. Sama kata mereka, demikian juga alam semesta. Kemunculannya berbeda-beda, ada manusia, ada ini macam-macam tapi semuanya adalah Tuhan itu sendiri. Dan ini kesyirikan dan terkadang mengantarkan sebagian mereka untuk meninggalkan salat. Tingkatan mereka bertingkat-tingkat tentunya. Dan ini adalah kesyirikan karena kita tahu Allah bukan makhluk bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya meyakini ada pengatur selain Allah. Ya, ada pengatur selain Allah. Dan ini sama seperti orang meyakini bahwasanya di pantai laut selatan ada Nyi Roro Kidul yang ikut mengatur pantai selatan. Kalau dia marah maka pantai selatan bisa, ini dari mana? Tidak ada dalilnya. Atau meyakini bahwasanya gunung tertentu ada jin yang menjaganya. Kalau dia tidak bilang meledak, tidak meledak. Ini kesyirikan. Meyakini sebagian makhluk Allah ikut mengatur alam semesta. Apalagi seperti meyakini ada wali, disebut wali inilah, wali anulah, yang memegang keamanan di negeri tertentu. Ya Allah. Wali ini memegang keamanan daerah timur, wali ini memegang dari mana? Enggak ada. Itu semua khurafat. Ya. Itu berbahaya kalau meyakini wali tersebut bisa mengatur alam, syirik akbar. Ya itu omong khurafat masuk akal. Tidak benar, tidaklah seorang tasawwaf fi awalin nahar, tidaklah kata Imam Syafi'i, tidaklah seorang ikut-ikut sufi di pagi hari, walam yati zuhur ila qatsara ahmaq, tidak sampai belum waktu zuhur dia sudah pandir. Gimana meyakini ada wali ngatur ini ngatur anu, dari mana? Ya. Kasihan orang-orang yang dibodoh-bodohi oleh guru-guru mereka, oleh mursyid-mursyid mereka ya. Taib. Kemudian di antara juga yang berkaitan dengan syirik dalam tauhid rububiyah adalah ya berhukum dengan selain Allah, dengan selain hukum Allah, dengan meyakini ya sama dengan hukum Allah. Sama, kalau orang yang berhak membuat hukum cuma Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah. Yang mengatur hukum semuanya
ya baik hukum syar'i ya maupun hukum kauni, semua yang berhak membuat hukum cuma Allah semata melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berani-berani menyatakan saya juga bisa bikin hukum selain hukum Allah, hukum saya sama dengan hukum Allah, maka dia telah berbuat dalam kesyirikan dalam syirik tauhid ar-rububiyah. Karena di antara keyakinan dalam tauhid rububiyah adalah meyakini yang berhak membuat hukum di alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka barang siapa, saya ingatkan, barang siapa yang buat hukum dan dia merasa hukumnya sama dengan hukum Allah, apalagi merasa lebih baik daripada hukum Allah, maka jelas dia keluar dari Islam. Syirik, dia melakukan apa? Kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Maka hati-hati, seorang jangan ngaku-ngaku bisa bikin hukum seperti hukum Allah, merasa hukumnya sama dengan hukum Allah, apalagi meremehkan hukum Allah, merasa hukumnya lebih hebat, maka dia terjerumus dalam kesyirikan dalam syirik tauhid rububiyah. Tapi berkaitan dengan syirik tauhid rububiyah tapi syirik kecil, di antaranya ini juga sudah sering kita bahas tapi kita ulangi lagi, seperti apa? Bersumpah dengan nama selain Allah. Dengan nama selain Allah. Kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka telah berbuat syirik. Ini syirik yang termasuk rububiyah karena dia mengagungkan selain Allah. Ya, sehingga barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Seperti mengatakan demi Nabi, demi Ka'bah. Ini syirik, syirik kecil tapi bukan syirik besar. Contoh misalnya menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Kalau bukan dokter itu mungkin saya sudah meninggal dunia. Kalau bukan bos itu mungkin saya sudah miskin. Kalau bukan polisi mungkin saya sudah dicuri. Kalau bukan ini enggak boleh. Harusnya kita bilang kalau bukan karena Allah kemudian dengan sebab polisi itu. Kalau bukan karena Allah kemudian dengan sebab bos saya. Kalau bukan karena Allah kemudian dengan sebab teman saya. Baru abang mengatakan kalau bukan, dan kita tidak bohong karena memang itu sebab yang benar-benar. Kalau bukan polisi saya mungkin sudah ditangkap, sudah dipukul sama penjahat. Benar, tapi tidak boleh kita mengucapkan gitu. Karena kita justru dalam kondisi kita bersyukur kepada Allah, kita ingat Allah, bukan malah ingat polisinya. Allah yang mengirim polisi tersebut untuk bisa menolong kita. Maka harusnya ucapannya kalau bukan karena Allah, kemudian dengan bantuan polisi. Adapun mengatakan kalau bukan karena polisi, maka ini syirik kecil. Ya. Kemudian juga di antaranya menyatakan karena Allah, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Masya Allah wa syi'ta misalnya. Atas kehendak Allah ya, dan kehendak fulan. Ini enggak boleh juga ya. Kehendak si fulan atau kehendak Nabi, tidak boleh. Semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di antaranya protes kepada takdir Allah dengan berkata seandainya. Ini juga Nabi melarang. Ya. Wa inna sabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau kau tertimpa dengan suatu musibah, jangan kau berkata seandainya aku tadi begitu, seandainya kemarin aku begini, tentu tidak begini. Ini tidak boleh. Namanya protes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk pengurang tauhid rububiyah ya, mengurangi kesempurnaan tauhid rububiyah. Di antara juga mencela masa. Di antaranya mencela angin. Ya. Kenapa? Karena masa dan angin tidak ada yang mengatur kecuali Tuhan. Seorang mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, yu'dhini ibni Adam yasubud dahar wa ana dahar uqallibul laila wan nahar. Anak Adam menggangguku dengan mencela masa. Aku yang membolak-balikkan masa. Masa itu apa? Masa tidak melakukan apa-apa. Waktu hanya adalah sarana untuk menggulirkan segala amal perbuatan manusia. Kenapa Anda mencela masa? Ya. Waktu tidak perlu dicela. Yang dicela adalah kita-kitanya ini yang pelaku dalam masa tersebut. Ya. Ya, makanya kata Imam Syafi'i, ya ibu zamana wa aibu fina. Ya ibu zamana wal aibu fina wa ma li zamani aibun siwana. Kata Imam Syafi'i, mereka
dia apa namanya, mereka mencela masa, padahal yang aib adalah pada diri kita sendiri. Tidak ada aib bagi zaman kecuali pelaku manusia itu sendiri. Maka tidak berhak seorang mencela masa. Sama mencela angin. Kata Nabi SAW, la tasubur rih, jangan kalian mencela angin. Ya. Wa idza ra'aitum ma takrahun, kalau kalian melihat sesuatu yang kalian tidak suka dari angin, maka berdoa. Ya. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat ilaiha, ya, dan seterusnya. Khairu ma ursilat ilaih. A'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat ilaih. Ya, berdoa karena angin dia tidak jalan sendiri, dia tidak berkehendak. Yang ngatur siapa? Yang ngatur Allah. Kalau kita mencela angin, berarti kita mencela Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita mencela rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk dari kekurangan dalam tauhid rububiyah. Di antaranya juga seperti keyakinan sebagian falasifah atau sebagian orang-orang ahli filsafat, sebagian keyakinan sebagian ahli filsafat bahwa penciptaan hanyalah proses perubahan. Proses perubahan. Ini diserukan oleh orang-orang Yunani zaman dahulu. Mereka mengatakan bahwasanya namanya penciptaan adalah ada namanya suatu masa. Jadi kekekalan masa. Masa itu kekal, dari dulu masa sudah ada, dan ini kembali kepada keyakinan makhluk itu qadim. Jadi masa itu kekal, kemudian terjadinya perubahan jadi manusia. Jadi itu dari masa itu sendiri. Ya, dari masa itu sendiri ada bergabung. Mereka ada keyakinan namanya al-jawahir al-mufrad, yaitu benda-benda yang sangat kecil, kemudian tidak ada lebarnya, tidak ada panjangnya, tidak terbagi-bagi lagi. Dari situlah tersusun semua yang ada di alam semesta. Tersusun dengan aturan tertentu membentuk manusia, tersusun aturan tertentu membentuk hewan, tersusun membentuk pohon dan yang lainnya. Dan ini tidak benar. Allah menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Bukan dari zat yang ada kemudian Allah rangkai-rangkai. Yang zat tersebut adalah qadim bersama Allah. Ini adalah cabang daripada yang menyatakan alam itu azali. Tapi ini lebih ringan daripada ini. Tapi ini di antara keyakinan syirik berkaitan dengan tauhid rububiyah. Yang terakhir, contoh-contoh syirik. Ya. Seperti meyakini ada yang tahu ilmu gaib selain Allah. Ini bahaya ya. Siapa yang diyakini mengetahui ilmu gaib selain Allah? Di antaranya dukun. Di antaranya wali. Di antaranya Rasulullah SAW mengetahui secara mutlak. Ini tidak benar. Rasulullah SAW mengetahui hanya sebagian ilmu gaib. Di antara yang dibacakan dalam syair-syair tatkala mereka bermaulid, di antaranya wa inna min judika dunya wa dharrataha, ya. Wa inna min judika, tadi sudah kita jelaskan, sebagian mereka salah paham tentang syair ini. Min judika dunya wa dharrataha. Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Artinya di antara kedermawanan engkau wahai Muhammad dunia dan akhirat. Dan di antara ilmu wahai Muhammad ilmu lauhil mahfuz dan pena. Ya akhi, bagaimana Nabi dibilang mengetahui ilmu lauhil mahfuz? Ini syirik. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka ternyata bukan cuma gulu kepada Nabi, demikian juga orang-orang Syiah terhadap imam-imam mereka, ya. Imam-imam orang-orang Syiah. Sama dalam buku-buku mereka seperti Al-Kafilul Kulaini, mereka meyakini juga imam mereka tahu ilmu gaib. Imam mereka tahu kapan mereka mati. Imam mereka tahu macam-macam lah. Kalau tidak mati, tidak jadi mati. Masya Allah. Ini semua hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui segalanya, ya. Lebih parah lagi, wali, ya. Kalau kita baca dalam sebagian biografi wali fulan, setiap hilal dibukakan tentang bagaimana nasib manusia seluruhnya setiap hilal bulan tertentu. Oh, Allah kasih tahu. Dari mana ini khurafat, ya. Sampai ada ceramah di YouTube juga, ada seorang habib bercerita bahwasanya
Ada orang tahu masuk neraka atau masuk surga, kelihatan di jidatnya, oh ini masuk neraka, oh ini masuk surga. Dia bisa tahu. Subhanallah. Ya. Tahu ilmu gaib. Bagaimana nasib orang ini surga neraka dia tahu semuanya. Dari mana? Apakah ada dalilnya Allah kasih tahu? Oh, ini karomah ini. Ya, jangankan Nabi aja tidak tahu. Ketika Nabi SAW menjenguk Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala ketika meninggal dunia, maka ada seorang Ummul Ala radhiyallahu taala anha memuji. Dia mengatakan, "Syahadati anna Allah qad akramak." Wahai Utsman bin Maz'un, aku bersaksi bahwasanya Allah telah memuliakan engkau. Apa kata Nabi? "Mama yudrik?" Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu Allah telah memuliakan dia? Nabi bilang, ya. Nabi tidak tahu ini masa depan. Nabi dikasih tahu sebagian orang, seperti mubasysyirina bil jannah, 10 orang Rasulullah bilang ini si fulan di surga, ini si fulan. Tapi tidak semua Nabi dikasih tahu. Ini lebih hebat daripada Nabi. Siap lihat orang, oh ini neraka, oh ini surga, ini neraka, ini surga. Ya akhi, kita yang waras dikit lah, ya. Janganlah kita sayang, kita cinta kepada wali-wali Allah, tapi jangan berlebih-lebihan pada mereka. Belum kalau kita sudah bahas wali gila, lebih gila lagi pembahasannya. Kemudian di antara kesyirikan dalam tauhid asma sifat, ia meyakini dukun tahu ilmu gaib. Yang tahu ilmu gaib cuma Allah Subhanahu wa taala. Dukun tahu ilmu gaib dengan berbagai macamnya. Ada dukun yang tahu ilmu gaib dengan melihat apa? Garis tangan. Saya dulu pernah diramalnya. Oh, Firanda garis tanganmu lurus. Wah, ini berarti nanti gini-gini. Garis tangan cuma satu, istrinya satu gitu maksudnya. Macam-macam orang. Nanti lihat lagi oh ada ini tanda lahir. Oh, ada pantatnya ada tompel hitam. Oh, ini berarti tanda begini. Ini dari mana seperti ini? Tentang masa depan diramal dengan garis tangan, dengan tompel hitam, dengan bulan kelahiran, bintang ini, bintang anu. Ini semua kesyirikan. Yang tahu ilmu gaib cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh Nabi berkata, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair." Katakanlah ya Muhammad, aku tidak menguasai kebaikan dan keburukan pada diriku. Kalau aku tahu ilmu gaib, aku akan melakukan banyak kebajikan. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Istrinya saja ketinggalan dalam hadisatul ifk, Nabi tidak tahu. Istrinya dituduh berzina sebulan, Nabi tidak tahu benar berzina atau tidak sampai Allah kasih tahu. Istrinya kalungnya hilang, Nabi SAW tidak tahu di mana kalung tersebut. Ini bicara lagi masa depan, ya. Maka jangan kita berlebih-lebihan, ya. Jadi siapa yang meyakini dukun tahu masa depan, maka dia telah kafir. Kata Nabi SAW, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun atau para tidak normal, membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah keluar atau dia telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita harus jauhi syirik berkaitan asma sifat. Di antara tadi meyakini, tadi saya singgung, meyakini wali maha mendengar, ya. Maha mendengar, maha mengetahui. Maha mengetahui. Ya. Ini juga tidak boleh. Seperti tadi orang lagi tenggelam dia berteriak, "Ya Abdul Qadir Jailani." Berarti dia yakin Abdul Qadir Jailani mendengar dimanapun Abdul Qadir Jailani, di Irak atau di Jazirah. Kalau dengar dia ngomong berarti mendengar, ya. Maha mendengar, maha mengetahui. Ini juga syirik. Yang maha mendengar, maha mengetahui cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak boleh, ya. Ini terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Sebagian mereka takut sama gurunya. Saya pernah diceritain sama seorang pernah berguru sufi. Dia kemana-mana dia takut. Kayaknya gurunya tahu semua yang dilakukan. Kayaknya CCTV jalan terus. Sehingga apa? Sehingga dia melakukan sesuatu bukan karena Allah. Ini syirik loh. Dia tahu sedikit gurunya. Nanti benar kadang-kadang gurunya tanya, "Kamu kemarin kemana, hayo?" Ya. Semakin yakin lagi dia gurunya tahu apa yang dilakukan sehingga dia benar-benar beradab dimanapun dia berada. Tapi bukan karena Allah. Karena dia tahu gurunya tadi maha mengetahui apa yang dia lakukan. Dan ini syirik. Ya. Ini syirik, ya. Sebaliknya ada orang yang seperti Ibnu Sina mengatakan bahwasanya Allah, ini falasifah ahli filsafat yang menyimpang, dia mengatakan bahwasanya Allah tidak mengetahui secara detail sebenarnya, tapi Allah hanya mengetahui al-kulliyat secara global. Adapun secara juz'iyat, secara detail Allah tidak tahu, dan ini sebaliknya malah mengurangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah Maha mengetahui secara detail. Wa ma tukhfi sudur, bahkan apa yang tersembunyi dalam hati pun Allah tahu, apa yang diucapkan Allah tahu, lirikan mata Allah tahu. Taib ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib di penghujung Bang Pitung dan kawan-kawan sekalian, saya ingatkan bahwasanya kita harus berhati-hati dengan namanya segala bentuk kesyirikan, tetapi juga peringatan berikutnya tidak serta-merta juga kita mudah-mudah mengatakan ini syirik, ya.
tanyalah kepada ahlul ilmu, tanyalah kepada ustaz ya. Kalau kita khawatir dia tinggalkan. Adapun menyatakan ini syirik, ini bukan, maka ini perlu ditanyakan kepada ustaz ya. Tidak sembarang kita memvonis perbuatan dikatakan syirik. Karena ada dosa-dosa atau bid'ah-bid'ah, dia mungkin dosa, dia mungkin bid'ah tapi tidak sampai pada derajat kesyirikan. Karena syirik ini lafal yang mengerikan. Tapi intinya kita harus hati-hati. Segala hal yang meragukan sebaiknya kita tinggalkan. Demikian saja para ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjaga diri kita, menjaga tauhid kita, mematikan kita dari tauhid dan jauhkan kita dari segala dosa-dosa kesyirikan dan diwafatkan dalam kondisi mengesahkan Allah dengan tauhid yang murni dan sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.